Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deputi Gini Pratidina akan menyampaikan beberapa pembahasan dengan tema berpikir kreatif. Sebelum kita mulai, mari kita ketahui dulu apa itu berpikir dan apa itu kreatif. Sesuai dengan pembahasan pertama, yaitu apa itu berpikir. Jadi berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses perjalanan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Berpikir mencakup banyak aktivitas mental. Kita berpikir saat memutuskan barang apa yang akan kita beli di toko. Kita berpikir saat melamun sambil menunggu kuliah pengantar psikologi dimulai. Kita berpikir saat mencoba memecahkan ujian yang diberikan di kelas. Kita berpikir saat menulis artikel, menulis makalah, menulis surat, dan lainnya. Berpikir adalah suatu aktivitas mental. Nah, di sini proses berpikir manusia memiliki dua ciri utama, yaitu covert atau tidak terlihat. Jadi, proses berpikir terjadi pada otak manusia dan secara fisik tidak dapat dilihat prosesnya, atau dalam pengertian pemrosesan informasinya. Yang kedua, yaitu simbolik, atau melibatkan manipulasi dan penggunaan simbol. Dalam berpikir, manusia mengolah atau memanipulasikan informasi yang berupa simbol-simbol, baik simbol verbal maupun visual. Dan secara garis besar, ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir autistik dan berpikir realistik. Berpikir autistik seringkali disebut sebagai menghayal, melamun, atau berfantasi. Dengan berpikir autistik ini, orang melarikan diri dari kenyataan, melihat hidup sebagai gambar-gambar yang fantastik. Sebaliknya juga dengan berpikir realistik disebut sebagai nalar, yaitu berpikir secara logis berdasarkan fakta-fakta yang ada dan menyesuaikan dengan dunia nyata beserta semua dalil atau hukum-hukumnya. Ada juga tujuan dari berpikir. Yang pertama yaitu untuk mengambil keputusan. Di sini mengambil keputusan memiliki 3 ciri, yaitu keputusannya adalah hasil dari suatu usaha intelektual. Yang kedua, keputusannya melibatkan pilihan dari berbagai alternatif. Dan yang ketiga, yaitu melibatkan tindakan nyata. Tujuan kedua yaitu untuk memecahkan persoalan. Di sini dilakukan melalui 6 tahap, yaitu identifikasi masalah, menggali ingatan, memahami situasi, mencari jawaban dan kesimpulan, mencoba dengan penyelesaian mekanis, dan tujuan ketiga yaitu untuk menciptakan gagasan baru. Dan pembahasan kedua yaitu tentang kreatif. Apa itu kreatif? Menurut Utami Munandar menerapkan bahwa kreativitas adalah sebuah proses atau kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengolaborasi atau mengembangkan, memperkaya, memperinci suatu gagasan. Selanjutnya yaitu berpikir kreatif. Nah, di sini berpikir kreatif itu adalah suatu kemampuan seseorang untuk menciptakan ide atau gagasan baru, sehingga membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Berpikir kreatif mempunyai beberapa mekanisme atau proses yang harus dilalui, yaitu ada 5 tahap berpikir kreatif, diantaranya orientasi, yaitu masalah dirumuskan dan aspek-aspek masalah diidentifikasi. Yang kedua,
preparasi, yaitu berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dan dengan masalah. Yang ketiga, inkubasi, atau proses pemberhentian sementara ketika berbagai masalah berhadapan dengan jalan buntu. Yang keempat, iluminasi, yaitu ketika masa inkubasi berakhir dengan ditemukannya solusi untuk memecahkan masalah. Dan terakhir yaitu verifikasi, tahap untuk menguji dan secara kritis menilai pemecahan masalah yang diajukan pada tahap keempat. Selanjutnya yaitu mengenai tentang ciri-ciri berpikir kreatif. Di sini ada keterampilan berpikir lancar, keterampilan berpikir luas, keterampilan berpikir orisinal, keterampilan menilai, dan memiliki rasa ingin tahu, dan juga memiliki sifat menghargai. Dan selanjutnya yaitu hambatan dari berpikir kreatif. Nah, di sini berpikir kreatif juga memiliki hambatan, yaitu tidak jelas arah tujuan, takut kegagalan, takut dikritik, dan juga berpikir rasional dan menjustifikasi. Nah, cara untuk meningkatkan berpikir kreativitas diri yaitu dilakukannya jangan menunda-nunda pekerjaan, ambil sudut pandang orang lain, melakukan brainstorming, belajar menjadi seorang inovator yang baik, dan ubahlah kebiasaan dan citra diri. Dan cukup sekian dari pembahasan materi dengan tema berpikir kreatif. Sekian dari pembahasan berpikir kreatif, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.